Masih di satu meja The Forum, saya ke Mas Budi tadi, nyambung. Pertanyaan publik kan, ini siapa ya? Polisi harusnya sudah mendeteksi. Siapa sih yang melempar itu? Karena gini, karena ada studi dari Monash University Indonesia dan CSIS menemukan adanya penggunaan foto-foto lama yang diunggah ulang, Ya. ya aksi-aksi massa diunggah ulang atau diresirkulasi istilahnya dengan tujuan menggiring opini, membentuk opini, menebar ketakutan. Apakah Polda Metro Jaya juga melihat ini dalam desas-desus yang hari ini kita bahas? Ya, pastinya Mas. Jadi kalau kita sampaikan bahwa ada yang sudah berjalan di Polda Metro dengan kepemimpinan Kapolda Metro ini, yaitu preemptive education dan preventive strike. Jadi saya harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini bukan merupakan fungsi baru, bukan merupakan satuan baru, dan bukan merupakan wewenang yang baru, dan termasuk anggaran pun menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan. Ini tujuannya adalah bagaimana. Penekanannya di mana Mas kalau yang preventif sama? Jadi ini tujuannya adalah bagaimana mengintegrasikan, mengkolaborasikan dari satuan kerja yang ada. Contohnya penggabungan dari Direktorat Intelkam, Direktorat Reserse Kriminal Umum, Kriminal Khusus, Direktorat Narkoba, Siber, PPA dan PPO. Dari informasi unggahan yang ada di media sosial, ini dilakukan analisa, verifikasi, profiling. Contoh pada saat akan menjelang May Day. Ada informasi tentang mobilisasi massa yang akan melaksanakan aksi. Oke. Kita perlu ketahui bahwa masa aksi damai penyampaian pendapat di muka umum itu dilindungi oleh Undang-Undang 9 tahun 1998. Dan itu tujuannya kepolisian melakukan pengamanan adalah untuk menjaga aspirasi ini tersampaikan dengan baik. Tetapi ada dalam tanda kutip kelompok-kelompok tertentu yang memang sengaja mendompleng di dalam aksi-aksi tersebut. Nah ini dilakukan preventive strike dengan cara kita melakukan profiling, memitigasi, menghitung resiko apabila ini terjadi di kerumunan massa aksi. Dan itu termasuk juga mereka-mereka yang melakukan kegiatan gangguan keamanan di cyber. Iya, Termasuk itu jadi ya? dari dunia cyber, Oke. di dunia digital ini dilakukan evaluasi, mitigasi, kita hitung. Sehingga pada saat sudah dilakukan pendalaman oleh tim preventive strike, dilakukan penindakan. Pada saat dilakukan penindakan ternyata benar ditemukan ada bom molotov, ada gotri. Artinya ini bukan yang terafiliasi dengan massa aksi damai. Aksi yang benar-benar Kita harus melaporkan. mengamankan massa aksi damai. Sehingga apa yang disampaikan, apa yang menjadi gugatan tuntutan itu tersampaikan dengan baik. Oke. Prof Kiki Tapi sebagai saya boleh boleh. ini apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi sebenarnya seringkali kita tidak hanya buruh ya yang turun ke jalan, berbagai macam kelompok masyarakat mengkritisi berbagai macam kebijakan atau perilaku penyimpangan atas berbagai macam regulasi gitu ya gitu. ini tujuan Nah, ke pemerintah. ini tidak hanya pemerintah, Oke. termasuk juga aparat keamanan Oke. gitu ya gitu. Karena seringkali tendensi yang ketika kita turun bersama dengan masyarakat ini seringkali dibangunin kemudian dianggap akan terjadi sebuah potensi gitu. Padahal setiap kita konsolidasi melakukan gitu, kita akan melakukan aksi damai gitu ya gitu. Tapi prakteknya kadang-kadang di lapangan itu sering terjadi, misalkan ketika Omnibus Law, terus kemudian setelah Omnibus Law, aksi-aksi kita seringkali juga dihadang di jalan gitu ya. Waktu itu ada anggota saya di Cianjur di stop di jalan oleh aparat kepolisian. Padahal itu jelas Terus anggota kemudian terus kemudian juga pernah ditangkap di stasiun Palmera gitu. Bahkan ada juga yang ditangkap, dan bukan hanya anggota saya saja, dan banyak teman-teman di dalam satu organisasi juga ditangkap. Bahkan kita juga ada tim mendampingi gitu ya, lebih dari 7.000 lebih waktu itu ditangkap oleh Polda Metro Jaya, tidak hanya di Polda Metro Jaya, di Polres, bahkan di wilayah Jabodetabek dan daerah-daerah lain. Nah sebenarnya jangan menciptakan hal yang kemudian tendensi membuat orang kemudian terjadi kemerosotan Tapi kalau kepercayaan publik yang itu dikerjakan kan. polisi itu adalah bagian dari preventif, bagian pengaturan,
Nggak ada masalah, kita apres gitu ya, tapi kemudian jangan orang baru berangkat di stasiun, di halte, kemudian ketika bus di jalan dihentikan, itu kan akan menimbulkan potensi gesekan di lapangan. Mas Budi, Ini yang mungkin ini bisa jadi kemudian masukan kita, juga sebagai tidak evaluasi, Mas. inginkan gitu ya. Gimana Mas Budi? Ya, pastinya ini menjadi evaluasi. Tetapi kami sampaikan bahwa ada klaster-klaster seperti kami sampaikan. Kalau itu sudah membawa barang-barang yang membahayakan seperti gotri, bom molotov, apa iya akan kita gabungkan dengan klaster aksi masyarakat yang Aksi damai. damai. Nah, ini kan harus kita lihat dan perlu kita ketahui juga ada di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 itu bagaimana peserta aksi juga menghormati hak-hak kebebasan orang lain, menghormati aturan moral, serta menghormati fasilitas-fasilitas umum. Ada beberapa kegiatan, makanya kemarin sempat menjadi pertanyaan, kenapa tidak boleh melaksanakan aksi di Bundaran HI Patung Kuda? Ya. Nah, kita melihat bagaimana Central of Gravity, akses lalu lintas yang ada di Bundaran HI, Sudirman, Semanggi, sampai dengan Patung Kuda. Ini merupakan Central of Gravity, merupakan pusat dari moda transportasi. Apabila terjadi kemacetan di titik itu, ini juga akan terjadi kepadatan di simpul-simpul arteri lainnya. Makanya preventif ini kan harus menangkap isu-isu apa sih yang menjadi keresahan masyarakat kan gitu, sehingga bisa memfasilitasi agar negara juga harus merespon apa yang menjadi suara-suara rakyat gitu. Jangan ketika sudah di lapangan dianggap mengancam, itu yang enggak yang seharusnya harus dimulai dikurangi gitu ya, karena kita juga saya pengalaman dari sejak di 2000 dari sejak tahun 98 sampai sekarang. Gitu. Nah, saya ke Prof Kiki sebagai orang yang sangat berpengalaman aksi rusuh 98. Saya mau lihat pendapatnya nih. Bagaimana Prof Kiki melihat ya hubungan antara tadi nih kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang, terus kemudian ada potensi juga orang akan mendompleng, terus kemudian ada juga kerusuhan yang memang sudah terjadi. Indonesia punya sejarah itu gitu. Anda melihat dalam konteks yang sekarang di tengah dinamika komunikasi yang berbeda dengan 98 seperti apa? Kalau proses belajar itu ya harus digeser dari penyampaian yang destruktif ke arah penyampaian yang efektif. Destruktif ke arah efektif. Kenapa? Ya. Karena pernah ada satu masa di mana harus destruktif menyampaikan. Jadi pada masa itu kalau turun anak-anak pertanyaan boleh bentrok nggak? Kalau nggak boleh bentrok, yang ikut cuma 1.000. Gitu. Oh gitu. Tapi kalau boleh, yang ikut 10.000, 20.000 gitu. Itu masa lalu. Masa lalu. Oke. Kalau sekarang? Sekarang harusnya kita meniru pawai-pawai alegoris seperti di Korea Utara atau Korea Selatan. Korea Utara nggak ada. Korea Selatan. Jadi manajer MBG itu, manajer Kopdes itu mestinya suruh demo itu biar gitu. Di demonstrasi mahasiswa itu sempat diberikan contoh oleh mahasiswa UI dengan berikan spanduk kalau nggak setuju, kalau ada setuju dengan posisi kami tolong klakson, tot gitu. Tapi mahasiswa itu yang lain ngeledekin, ngirim BH, ngirim ini segala macam anak seperti tapi itu. kita kembali lagi Prof, bahwa sebetulnya bahwa kerusuhan tentu tidak diinginkan, tidak ada satupun yang ingin ada kerusuhan. Ya. Tapi kebebasan pendapat tetap harus ada. Perjuangan siapapun untuk mendapatkan keadilan harus tetap ada. Pengalaman Prof, saya kalau kerusuhan yang jadi korban itu bukan menterinya. Menterinya tetap jadi menteri. Yang jadi korban itu masyarakat, rakyat gitu. Yang bisa dilihat di Pondok Rangun itu ada kuburan tanpa nama dari korban-korban 98. Oke. Jadi menterinya tetap, anggota DPR-nya nggak berubah. Oke. Nanti kita akan sambung lagi ya. Kita ngobrol kita hari ini. Lalu jika ada gerakan dan aksi massa, siapa yang diuntungkan dalam kondisi saat ini? Kita bahas lebih lengkap usai jeda.